Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Junaidi di Gudang Masalah. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu spiritual, apa itu agama. Spiritual adalah perjalanan jiwa. Orang-orang spiritual adalah orang-orang yang sudah mengetahui perjalanan jiwanya, mengetahui tentang Sang Pencipta, mengetahui tentang penciptaan dirinya, serta mengetahui misi jiwanya. Sedangkan agama adalah hukum semesta yang diturunkan Sang Pencipta untuk umat manusia melalui para utusannya. Selama ini kita menganggap agama adalah sebuah kepercayaan. Tidak sedikit dari kita yang hanya mempercayai dan enggan menjalankan aturan-aturan yang dibawa para utusan. Sebenarnya agama adalah hukum semesta untuk umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menjelaskan beberapa ajaran yang ada sejak awal keberadaan umat manusia sampai saat ini. Sang Pencipta sudah menurunkan utusan-utusannya untuk menyampaikan aturan-aturan atau hukum-hukum untuk umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia yang jumlahnya mencapai ribuan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Adam, Sang Pencipta hanya mengajarkan dua hal. Yang pertama, cara untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dengan cara berpuasa. Yang kedua, cara untuk mendekatkan diri atau mengingat Sang Pencipta dengan menyebut nama Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang kita sebut dengan zikir. Dengan berlalunya waktu dan berkembang biaknya umat manusia mulai melakukan kerusakan di muka bumi, mulai menjauh dari petunjuk dan mulai menempuh jalan kesesatan. Dan Sang Pencipta selalu mengutus utusannya untuk mengajak umat manusia kembali ke jalan kebenaran. Tetapi lagi-lagi umat manusia tetapi lagi-lagi
umat manusia menempuh jalan kesesatan. Sampai pada masa sekitar 1500 abad sebelum Masehi, ada seseorang yang mencapai kebijaksanaan atau pencerahan atau mendapatkan petunjuk dan mengajarkan kepada umat manusia ajarannya. Ajarannya terus menyebar dibantu murid-muridnya yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan sepeninggalannya dan murid-muridnya yang sudah mencapai kebijaksanaan dan kemampuan di atas rata-rata pada masa itu. Pengikut-pengikutnya menganggap mereka adalah dewa dan menyebut ajarannya sebagai agama Hindu. Dengan berlalunya waktu, umat manusia kembali menjauh dari ajaran atau petunjuk Sang Pencipta, kembali menempuh jalan kesesatan. Sampai pada masa abad 530 sebelum Masehi, Sang Pencipta kembali mengutus utusannya untuk kembali mengajarkan umat manusia jalan kebenaran. Ada seseorang yang mencapai kebijaksanaan dan dibantu murid-muridnya mengajarkan dan mengajak umat manusia kembali ke jalan kebenaran. Ajarannya terus menyebar dan berkembang. Ajarannya terus menyebar dengan berkembangnya umat manusia. Setelah peninggalan sepeninggalannya, pengikutnya kembali menganggap mereka sebagai dewa karena kemampuan mereka di atas rata-rata umat manusia. Dan menyebut ajarannya sebagai agama Buddha. Sampai pada masa abad ke-12 sebelum Masehi, Sang Pencipta kembali mengutus utusannya, Nabi Musa, sampai pada masa abad ke-12 sebelum Masehi,
Sang Pencipta kembali mengutus utusannya, Nabi Musa, untuk mengajak umat manusia ke jalan kebenaran dan menyampaikan wahyu yang diturunkan dari Sang Pencipta untuk umat manusia. Wahyu yang didapat Nabi Musa disusun menjadi sebuah kitab yang disebut Kitab Taurat. Setelah peninggalan Nabi Musa pada abad ke-10 sebelum Masehi, Sang Pencipta kembali mengutus utusannya Nabi Daud. Wahyu yang didapat Nabi Daud disusun menjadi sebuah kitab yang disebut Kitab Zabur. Sampai pada masa abad ke-1 Masehi, Sang Pencipta kembali mengutus utusannya Nabi Isa untuk melengkapi kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Namun dengan kemampuan dan mukjizat yang dimiliki Nabi Isa, membuat umat Yahudi terluka egonya. Mereka tidak mau umat mereka tergantikan. Lalu mereka merencanakan untuk menyingkirkan Nabi Isa dengan cara mengatakan bahwa Nabi Isa anak Tuhan yang harus disalib karena darahnya mampu menebus semua dosa umat manusia. Tetapi Sang Pencipta pun punya rencana. Sepeninggal Nabi Isa, tetapi Sang Pencipta pun mempunyai rencana. Sepeninggalan Nabi Isa, umat Yahudi kembali ke ajarannya. Sedangkan ajaran umat Nasrani menyebar ke penjuru dunia dengan mempercayai Yesus putra Maryam sebagai Tuhan yang sudah mati di salib sebagai penebus dosa umat manusia. Sampai pada masa abad ke-7 Masehi, Sang Pencipta kembali mengutus utusannya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk meluruskan dan menyempurnakan hukum-hukum semesta untuk umat manusia yang sudah ada. Ajarannya menyebar ke penjuru dunia. Namun setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW, umat manusia mulai kembali menempuh kesesatan. Ajaran yang pernah ada umat manusia mulai kembali menempuh kesesatan. Ajaran-ajaran yang pernah ada bermunculan dan kembali berkembang. Sampai suatu saat nanti Sang Pencipta kembali akan menurunkan utusannya, Imam Al-Mahdi, didampingi Nabi Isa, untuk meluruskan kembali
atau hukum-hukum semesta untuk umat manusia jalan kembali kepada Sang Pencipta. Jika sepeninggalan mereka umat manusia kembali kepada kesesatan dan kembali melakukan kerusakan, maka Sang Pencipta ridho jika harus mengakhiri kehidupan manusia di muka bumi. Apakah orang-orang spiritual yang sudah tahu perjalanan jiwanya, orang yang tahu penciptanya, terbebas dari hukum semesta? Jawabannya tidak. Meskipun kamu kenal Tuhan, tetapi kamu tidak mau menerima hukum semesta yang ada, maka kamu tetap akan diadili. Jiwa kita memang tak terbatas ruang dan waktu, tetapi jasad kita terikat hukum semesta. Aku rasa cukup pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diambil manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.